Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiataka wa sitroka fid dunya wal akhirah. Amata. Ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang terus menerus membimbing dalam perjalanan kehidupan kita dengan memberikan berbagai fasilitas yang akan bermanfaat dalam kehidupan kita dunia sampai akhir. Allah berikan banyak karunia kepada manusia untuk selalu membersihkan, menjaga, mengembangkan ya, agar manusia kelak semua berakhir dengan husnul khatimah. Ibu-ibu rahimakumullah. Allah berikan kepada kita gambaran pola kehidupan. Ketika kemarin kita lalui Ramadan, Allah kepingin sampaikan sesungguhnya kalau manusia itu bisa berkonsentrasi pada sikap ketaatannya, kemudian mendapatkan rahmat yang besar, maka manusia bahkan sangat mengagumi apa-apa yang bisa dia lakukan. Hampir semua manusia akan mendapati dirinya mempunyai kehidupan atau nilai amal yang terbaik di bulan Ramadan. Dan kemudian Allah berikan balasan lipatan yang sangat besar. Sehingga itu menjadi simpanan-simpanan yang sangat menguntungkan di dalam perjalanan manusia yang akan datang. Kemudian yang kedua, Allah hadirkan bulan Syawal. Allah kepingin mengajak manusia selalu bisa mengintrospeksi diri. Sejauh mana nilai-nilai yang kemudian sudah didapat, maka Allah akan tunjukkan bagaimana kamu, bagaimana efek amal kamu di bulan Syawal. Apakah kemudian kita bisa meningkatkan amaliyah kita kepada orang lain yang akan berujung kepada keberkahan proses kehidupan kita. Allah juga memberitahukan pada kita, ada kalanya manusia itu mendapatkan bagian waktu untuk beribadah yang panjang dan nyaman dan bisa menikmatinya, sehingga manusia bisa mendapatkan balasan rahmat yang besar. Ada kalanya manusia itu harus berhadapan dengan banyak orang dengan segala permasalahannya. Maka Syawal itu akan nampak dalam pandangan kita, kok kita tidak bisa beribadah semaksimal ketika bulan Ramadan. Karena Allah kepengen menunjukkan ketika kamu tidak berada pada suasana amal yang nyaman, yang baik ya, maka Allah memberitakan pada kita, ternyata ketika berhadapan dengan banyak urusan, banyak orang, dan kamu tetap bisa berbuat baik, itu juga mendapatkan balasan keberkahan yang besar. Setelah itu, sekarang kita berada pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian nanti Muharram. Bulan haram dihadirkan Allah kepada kita untuk mengingatkan manusia
bahwa nilai amal yang akan menjadikan kita mudah, lapang, berkah itu sangat tergantung dari bagaimana kita bisa menahan diri dari keburukan dan kemudian bisa mendorong jiwa kita untuk berbuat baik. Maka jangan heran, setiap manusia itu punya sifat yang baik dan sifat yang jelek. Fujuroha wa taqwaha. Ketika dia nampak kebaikannya, itu karena dia berjuang keras untuk menahan keburukannya. Dan ketika dia itu ternyata tampak buruk, maka karena dia tidak bisa mendorong dengan sekuat tenaga, kebaikan-kebaikan itu keluar. Nah, itu yang diingatkan Allah kepada kita ya, bahwa proses hidup itu memang harus kita bisa berkonsentrasi dengan penuh perhatian dan tetap memakai indikator-indikator langit agar proses kehidupan kita pun menjadi kehidupan yang baik. Nah, kali ini hal yang khusus lagi Allah berikan kepada kita, yaitu setelah Dzulqa'dah nanti kemudian berlalu, maka datanglah Dzulhijjah, bulan pengorbanan, bulan kemuliaan. Dan disampaikan di dalam sebuah hadis bahwa tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu menjadi bagian yang istimewa karena Allah menyampaikan amal-amal yang dilakukannya, bahkan ya jihad pun ya itu kalah posisinya kecuali yang syahid. Nah, kalau dalam bahasa manusia biasa artinya Allah memberikan kesempatan kembali, setiap amal dilipatkan 700 kali lipat seperti yang diberitakan dalam hadis-hadis jihad. Kenapa? Kenapa itu menjadi bagian yang khusus yang Allah bahas ya dalam bulan haram. Maka bincang-bincang kali ini ya saya akan sampaikan tegakkan sholat dan berkorbanlah. Itu sebuah kalimat yang pendek ya, padat dan penuh makna. Sering kita renungkan, kita dapati, kita mendapatkan peringatan, mendapatkan nasihat bahwa hidup itu adalah masalah jiwa. Karena jiwa yang kemudian Allah ujikan, jiwa yang Allah berikan kepada manusia di alam rahim, kemudian dikeluarkan di dunia untuk diuji dan kemudian akan kembali ke alam kubur dan ke alam baka. Jasadnya tidak dibawa. Maka memang hampir proses kehidupan itu yang sangat dominan adalah masalah jiwa. Nah, untuk itulah Allah memberikan sebuah rumusan, memberikan gambaran, memberikan pola cara kita memproses jiwa kita ya, agar benar-benar jiwa itu memberikan ya bagian-bagian kelapangan, memberikan bagian kemuliaan ya, dan kemudian akan menyelamatkan kita pada kehidupan-kehidupan yang sesungguhnya, yang kemudian tidak ada batasnya. Sholat, ya, tegakkanlah sholat. Sholat itu mewakili bagian ibadah seperti kalimat yang disampaikan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalimat inna sholati ya itu artinya ibadah sholat, nusuki juga berarti ibadah, maka banyak mufasir yang kemudian menyampaikan bahwa sholat itu dijadikan sebagai mewakili bagian ibadah. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji ya, yang kita sebut sebagai ibadah mahdhuf. Sholat ini menjadi bagian yang inti ya, menjadi bagian yang sampai Allah menyampaikan batasan apakah dia itu termasuk kafir atau dia itu orang yang muslim kemudian mukmin ada pada sholatnya. Maka kalau kemudian tidak ada sholatnya, maka dia tidak akan digolongkan ya orang-orang yang muslim. Nah, untuk itu menjadi bagian pokok yang Allah tekankan. Karena bagian itulah ternyata yang kemudian Allah pakai sebagai fasilitas ya, untuk mensucikan jiwa, membersihkan jiwa yang paling ketat ya.
ada puasa Ramadan setahun sekali, ada zakat kalau kemudian dia sampai nisab, ada haji kalau kemudian mampu. Tetapi sholat ya itu bahkan sehari ada 5 kali. Rasul ditanya, apa sih sebenarnya bedanya orang sholat dan tidak sholat? Maka Rasul mengatakan ada orang itu yang mandi sehari 5 kali dan ada orang yang tidak mandi. Bagaimana menurutmu? Apakah sama? Tentu saja tidak. Mereka yang mandi kemudian tampak segar, kemudian sehat, kemudian positif, kemudian banyak harapan dan bisa melakukan banyak hal. Ibu-ibu rahimakumullah, ya maka marilah kita kembali membahas tentang sholat, ibadah mahdoh. Nah, sebagai bentuk pembersih jiwa. Kenapa sekali lagi 90% proses kehidupan kita ada pada jiwa, ya ada pada jiwa. Maka secantik apapun orang gitu, ada orang cantik sekali dan jiwanya diambil, itu juga akan medeni juga orang tidak. Ya orang akan menjadi takut ya. Karena apa? Ya yang berpengaruh itu ternyata jiwanya ya, bukan sekedar karena dia cantik kemudian kaya kemudian punya banyak kreativitas, bukan jiwa. Ya. Membersihkan jiwa. Kenapa? Karena sholat itu ya itu akan terus-menerus mengingatkan kita kepada iman, pada keyakinan. Sudah sering dibahas, tanpa iman maka amal-amal yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan bahkan kemudian tidak punya nilai, ya bahkan tidak punya nilai. Maka iman itu harus terus dijaga. Baik penjagaan itu lewat hati, penjagaan itu lewat lisan sampai pada anggota badan. Melakukan terus-menerus agar itu menguatkan, ya menguatkan. Karena ternyata 3 hal itulah yang kemudian menjadikan seseorang itu selalu memproses dan menjadi lebih lekat. Seperti hanya orang masak. Ada kepengen masak dan lain sebagainya, itu ternyata ya memang lebih bagus kalau satu dia suka. Yang kedua melihat. Ya, yang kedua mereka melihat, oh caranya begitu dibanding kita membaca tulisan pesan. Nah setelah kemudian lihat, kemudian praktek, maka dia tidak akan lupa. Ya dia tidak akan lupa. Ya 1 masakan, 2 masakan, sampai kemudian berpuluh, beratus masakan tidak akan lupa. Karena bagaimana proses dia melakukannya dengan hati, proses kemudian dia melihat, proses dia kemudian menunjukkan prosesnya dan dilakukan dengan anggota tubuh. Ya, makanya sholat 5 waktu adalah sebuah fasilitas yang sangat pokok untuk apa? Menumbuh kembangkan iman. Saya ingatkan kembali, iman itu ada 3 unsur. 1, perintah yang harus dilakukan, ya. Dan sholat itu termasuk hal yang wajib. Kalimat yang wajib itu kemudian menjadi, ada kaidah mengatakan kita tidak boleh melakukan segala sesuatu kecuali yang diperintahkan. Nah, sehingga perhatian pada perintah itu melatih manusia memahami bahwa perintah-perintah yang Allah turunkan kepada kita adalah bagian-bagian bagaimana manusia itu akan mendapatkan kemanfaatan, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan perlindungan ya, dari Allah dalam proses kehidupannya. Kemudian yang kedua, iman itu bicara tentang larangan yang harus dijauhi. Ya. Kemudian bicara tentang ketetapan yang harus diterima. Ya. Maka orang yang sholat itu mereka sudah memberikan cara berpikir yang sedemikian rupa setiap saat sehingga pola pikirnya itu teratur, terjaga. Maka jangan heran ketika orang berhaji, orang 2 juta, orang kadang ngatur pasukan yang berapa orang, beberapa pasukan saja butuh bolak-balik untuk diingatkan agar bareng, semuanya bersama, terlihat kemudian gerakan-gerakan yang teratur. Bayangkan 2 juta, 2 juta. Maka ketika kemudian muadzin itu adzan, ya mereka pun berkumpul langsung menyamakan shaf.
Ketika kemudian imam mengatakan Allahu Akbar, mereka pun melakukan tanpa harus tanya, kok Allahu Akbar, kok tidak tunduk, aku presiden, nggak ada yang bertanya, nggak ada yang bertanya apa. Itu adalah sebuah proses bagaimana Allah tuh mengatur cara berpikir seseorang. Kalau dalam bahasa leluconnya itu ya, ada seorang direktur di Amerika Serikat itu sangat jengkel sekali kepada pegawai-pegawainya karena sulit diatur. Ya. Padahal kalimatnya sudah jelas, perintahnya sudah jelas. Setiap hari ada saja yang melanggarnya. Maka dia katakan, apakah kalian tidak bisa belajar dari orang-orang Islam itu? Mereka hanya dikomando oleh satu orang imam. Dan kemudian mereka mengikuti semua, 2 juta orang mengikuti semua. Itu kata mereka. Apakah kamu tidak bisa belajar dari orang-orang Islam itu? Ketika mereka beribadah. Nah, itu adalah bagian-bagian rahasia yang belum bisa dipecahkan. Sedemikian rupa. Orang kemarin pandemi diberhentikan, wah sesudah pandemi luar biasa ya, luar biasa. Mekah dibanjiri orang ya yang sedemikian rupa. Ramadan kemarin ya, orang banyak umroh sampai tidak bisa bergerak, tidak leluasa ya ke sana kemari, tidak bisa bergerak dikarenakan banyaknya orang yang kemudian merindukan untuk datang ke sana. Untuk apa? Memenuhi panggilan. Untuk menyamakan kembali ya, hati-hati mereka terhadap perintah-perintah yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, ikhlas. Karena persoalan hidup manusia itu ada di sini. Mereka membutuhkan keimanan. Kadang untuk menguatkan pelaksanaan perintah. Kadang untuk menahan agar kita tidak melampaui larangan. Kadang untuk menahan diri. Ketika itu sudah sebuah ketetapan, maka kita harus terima. Faktanya sekarang, ketika seseorang itu tidak menegakkan sholat, dia hanya sekedar sholat, semua jadi buyar. Keimanan pun tidak kuat. Mereka butuh fakta yang banyak untuk sekedar mengikuti perintah. Ya. Seorang istri misalnya, dia butuh fakta yang banyak. Bahwa suaminya harus begini, harus begitu, harus begini, agar dia bisa taat. Butuh fakta yang banyak. Untuk bisa menyempurnakan ketaatan. Sebuah larangan, itu juga butuh fakta yang banyak. Bagaimana suami itu berselingkuh. Seorang istri yang berselingkuh. Ya, tidak ada saling percaya. Saling menyakiti ya dan lain sebagainya. Kenapa? Mereka merasa bahwa larangan-larangan itu sesuatu yang merugikan. Kalau saya tidak marah padanya, kalau saya itu kemudian tidak selingkuh, maka saya akan stres berat. Karena ternyata istri saya itu bukan orang yang saya harapkan. Demikian juga istrinya. Bayangkan, tatanan itu akan menjadi sangat rusak. Ketika seseorang butuh banyak fakta yang sesuai dengan nafsu, ya. akan sangat sulit bagi manusia untuk menentukan jalan hidup yang kemudian menjadi lebih kokoh dan lebih berkembang. Apalagi dalam rangka menerima ketetapan. Ada seorang yang sudah berobat, sudah habis banyak, habis-habisan, tidak sembuh dan lain sebagainya. Padahal kalau seseorang yakin pada ketetapan, orang yang sakit adalah orang yang akan ditambah oleh Allah karunia yang besar, yaitu apa? Ijabah doanya, dikurangi semua dosanya. Belum tentu orang yang sehat, orang yang banyak duit, orang yang bisa melakukan banyak hal perjalanan kemudian bersih. Namun hal-hal yang menyangkut tentang iman tadi kemudian tidak bisa terbentuk dengan baik karena apa? Tidak menegakkan sholat. Nah untuk itu marilah kita coba. Indikator-indikator tegaknya sholat itu ada bagaimana kita tidak terlalu, jangan kemudian sebab-sebab fakta itu menggugurkan perintah.
Karena ketika kemudian itu sudah disampaikan, dilakukan, ya tatanan akan menjadi buyar. Kemudian ikhlas. Orang mengatakan begini, ada seorang tokoh mengatakan, saya itu sampai merasa muak ketika seseorang berbicara tentang ikhlas, harus sabar, harus tawakal. Kenapa? Karena itu kata-kata yang abstrak katanya. Muslim itu. Kenapa kemudian sampai keluar kata-kata seperti itu? Karena menurut dia itu abstrak. Tidak bisa membuat kekuatan. Padahal kata ikhlas, sabar, tawakal, itu Allah yang berikan. Allah yang kemudian menamakan. Bukan kita mencari sendiri-sendiri. Bukan. Kenapa? Karena kata-kata itulah yang akan dipakai untuk merubah seseorang. Kalau sampai dia tidak berubah dengan kata-kata itu, ya mungkin prosesnya yang tidak tepat. Ya. Ikhlas. Ada yang mengatakan, oh ikhlas itu urusan Allah, nggak usah dipikir. Padahal ada indikatornya. Apakah saya sudah ikhlas? Ya lihat saja. Apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan perintah. Dengan tata cara yang benar. Dan tertib, disiplin. Ya. Agar amal-amal itu selalu bisa dipertahankan. Kenapa? Karena amal yang tidak bisa dipertahankan itu tidak akan memberikan perubahan-perubahan yang signifikan. Sebuah buku sederhana ya, memberikan sebuah gambaran. Amal-amal yang sederhana itu membawa mereka pada kesolehan. Itu judul bukunya. Ya. Sebuah gambaran bahwa amal yang bisa dipertahankan akan memberikan perubahan yang signifikan. Menjadikan mereka lurus. Menjadikan mereka mendapatkan balasan yang sesuai yang dijanjikan. Bahkan lebih dari yang dibayangkan. Ada seseorang yang selalu melafalkan istighfar. Ketika ditanya, apa yang kamu dapatkan dengan istighfar terus menerus itu? Alhamdulillah Allah itu selalu memberikan apa yang saya inginkan. Walaupun itu belum saya ucapkan. Ada sementara orang, wah aku tuh istighfar sampai membeli ya. Tidak terjadi sesuatu. Enggak ngefek. Kenapa? Ya tadi. Ya karena dia melaksanakan itu bukan karena perintah, tetapi melaksanakan kepingin mendapatkan sesuatu. Tata caranya pun belum tentu benar. Ya. Maka ikhlas itu mendidik seseorang agar fokus pada perintah. Dua, tata cara yang benar. Kenapa? Karena tata cara yang benar itulah yang menghasilkan pola yang bagus, yang sehat. Ya. Yang kemudian akan memberikan dampak yang besar. Kemudian tertib. Ya, jadi ikhlas. Ketika kemudian kita bangun diri kita latih diri kita dengan menegakkan sholat, selesai semuanya. Sayangnya tadi orang sudah tidak terlalu yakin dengan itu. Kenapa? Ya karena tidak merasakan dampak. Coba Allah itu memberikan dampak pada semua orang. Kan orang yakin tidak. Allah tidak akan memberikan dampak kepada orang yang tidak berjuang. Hatta pada amal-amal yang sangat kecil. Mereka bertasbih setiap pagi 100 kali misalnya. Yang menjadikan dia itu selalu mudah untuk berlapang dada. Dan orang yang bisa berlapang dada, maka Allah akan sempurnakan urusannya. Sempurnakan amaliyahnya. Sempurnakan agamanya. Sempurna itu baik pelaksanaan yang bagus, bahkan sampai urutannya bisa berhaji. Sempurna. Tidak perlu dengan segala macam. Nah, kemudian yang ketiga, ihsan. Ihsan. Orang ihsan itu orang yang punya sikap positif. Selalu beramal, melakukan sesuatu yang berkualitas. Kenapa?
Karena sesuatu yang terus diperbagus, terus diperbaiki kualitasnya, tentu saja tidak sekedar akan berdampak pada dirinya, namun akan mendapatkan bagian yang luas, ya, menjadi sebuah karya. Apa bedanya amal dan karya? Karya itu sesuatu yang dilakukan seseorang dan oleh Allah akan dijaga untuk mengingatkan generasi-generasi yang akan datang. Dijadikan sebab kebaikan, dijadikan sumber inspirasi. Siapa mereka? Hanya mereka yang terus-menerus memperbaiki kualitas amalnya. Kemudian yang selanjutnya, tawakal. Tawakal, sholat, ibadah itu melatih jiwa tawakal. Apa itu? Yaitu fokus untuk memperbagus proses. Untuk itulah kenapa Allah selalu menguji manusia. Kadang sehat, kadang sakit, waktu sempit, waktu luang, suasana, iklim yang kurang mendukung, atau kita berada pada hal-hal yang kemudian mendesak dan lain sebagainya. Untuk apa? Melihat jiwa tawakalnya. Apakah dia tetap bisa berkonsentrasi untuk memperbagus proses, memberikan kualitas-kualitas yang baik pada amal-amalnya. Kenapa Allah membangun sampai pada sikap ketawakalan? Karena tawakal adalah orang yang punya harapan yang tinggi. Orang yang selalu punya harapan yang tinggi, itu dia akan terus berkembang. Akan terus berkembang. Sekalipun dia sudah berada ya di ujung maut, ya, maka mereka masih mendoakan, mereka masih melakukan sesuatu yang kemudian bermanfaat pada generasi yang sebelumnya, generasi yang sesudahnya juga. Ya, sehingga bagi dia tidak ada sekat, tidak ada hal yang kemudian menghentikan dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kemudian yang kedua, punya sikap hati-hati dalam kualitas. Jadi kalau kita mengatakan saya ya bisanya bertawakal dan tidak melakukan sesuatu, itu bukan tawakal. Tawakal adalah bagaimana dia membangun harapan yang tinggi agar mendorong dia untuk melakukan banyak hal, ya. Terus menambah pada kesempatan-kesempatan yang semakin mepet. Ada seorang bapak, beliau sudah pensiun. Setelah pensiun baru kemudian terasa ternyata banyak hal yang belum dia bangun, terutama masalah-masalah ruhiyah, masalah-masalah akhirat. Belum bisa baca Quran, sudah pensiun. Belum bisa baca Quran, ya, belum banyak beramal karena kemarin konsentrasi pada kerja yang tinggi. Maka kemudian dia belajar Quran. Bahagia sekali, setiap hari dia ulang-ulang seolah-olah hidupnya asik. Baru kemudian dia membaca seperempat Quran. Setelah bisa membaca seperempat Quran, Allah menguji dengan sakit, stroke. Maka beliau berhenti. Ketika kemudian sakit, beliau memahami bahwa harus berbuat sesuatu agar bisa menuntaskan kehidupannya. Maka dia berdoa, dia mohon ampun dan terus berdoa agar Allah sempurnakan. Agar ketika kemudian dia meninggal, itu pernah khatam Quran, agar menjadi bagian yang bisa dilaporkan kepada Allah bahwa saya adalah hamba yang berpegang pada. Begitu mungkin doa-doanya di posisi yang dia antara sadar dan tidak sadar. Di ICU beberapa bulan. Tapi kemudian Allah memberikan kesempatan atas doa-doanya. Doa-doa yang kemudian naik ijabah karena dia orang yang sakit. Dia masih berusaha keras mengambil bagian balasan orang-orang yang sakit. Dan Allah izinkan. Kemudian beliau stabil, dipindah ke kamar rawat biasa. Dia sangat senang sekali. Kenapa? Karena kemudian bisa pegang Quran lagi. Dia baca. Dia teruskan pembacaan Quran. Terus dia baca. Kemudian pulang, ya. Beliau terus mengulang membacanya sampai surat Anas selesai. Dia berdoa, ya. Nah, kemudian dia istirahat dan Allah panggil kembali.
Allah sempurnakan seperti doanya. Ibu-ibu rahimakumullah. Kenapa kemudian kita ulang kembali? Karena hasil dari tegaknya sholat itu bukan kemudian kita menjadi mudah hidupnya, kemudian nyaman, banyak fasilitas, bisa kemana-mana, bukan. Tetapi munculnya sifat-sifat, ya, sikap yang akan menolong kita menghadapi kehidupan. Yaitu bagaimana meningkatkan iman. Bagaimana seseorang itu kemudian mau mengokohkan keikhlasannya, konsentrasinya, ya. Kemudian bagaimana terus berjuang untuk mencari cara, banyak belajar agar semua yang dilakukan menjadi bagian-bagian yang berkualitas. Kemudian bertawakal. Nah, akhirnya ketika ibadah itu menjadi bagian yang masuk ke dalam jiwa kita, maka kita termasuk orang yang gigih. Terus memperbaiki proses. Kalau toh kita harus melihat hasil dalam rangka memperbaiki proses, mempermudah caranya agar orang bisa lebih mudah untuk menirukan dan sampai pada kebaikan yang kita lakukan. Yang kedua, tentang berkorban. Ya, disampaikan dalam surat yang pendek, inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Allah sampaikan kita sudah diberikan karunia yang sangat banyak. Tidak bisa menghitung. Dari kita dihidupkan, bisa menikmati segala sesuatu, kemudian bisa belajar, punya banyak teman, kemudian berkeluarga, kemudian macam-macam, segala macam. Yang kadang-kadang karena kita merasa kurang terus, seolah-olah kemudian kehidupan itu terhambat dalam banyak hal. Berkorban perintah itu tadi untuk manusia melatih dirinya, menampakkan rasa syukur pada banyaknya karunia. Dulu juga pernah saya sampaikan. Bagaimana mengetahui karakter yang baik? Maka berbuat baiklah kepadanya. Berbuat baik, hormatilah dia, berbuat kebaikan, dan lihat reaksinya. Kalau dia ternyata kemudian menghormatimu, memuliakan, dan kemudian berbuat baik yang lebih, maka dia adalah orang yang baik. Namun ketika sebaliknya, maka dia orang yang berkarakter yang jelek. Begitu yang ingin Allah sampaikan. Apa yang kita tidak dapat dari Allah? Semua. Bagaimana kita hidup? Bagaimana Allah mengatur seluruh organ kita? Bagaimana Allah menuntun kehidupan kita? Bagaimana Allah mendekatkan dengan jodoh kita? Bagaimana Allah memelihara kita dengan ketentuan-ketentuan yang banyak? Semua kehidupan kita. Allah yang memberi. Lalu Allah kepengen lihat, baikkah kamu? Maka Allah turunkan sholat itu pun untuk membantu agar manusia itu menjadi lebih baik. Kenapa? Karena memang manusia itu satu diberikan roh, dua diberi nafsu. Ya. Kalau kalimat Qur'annya mengatakan innan nafsa ala amaratu bisu, yang namanya nafsu itu selalu mengajak hal-hal yang buruk. Illa ma rohima robbi, kecuali yang dirahmati. Maka hal yang sederhana aja Allah perintahkan untuk sholat. Dilanjutkan ibadah mahdoh yang lain. Bukan sesuatu yang sangat sulit. Bukan sesuatu yang sangat sulit. Dan yang diambil contoh itu sholat. Ya. Karena itu tidak pakai modal yang besar. Ya. Bagaimana? Modalnya jiwa. Modalnya jiwa. Maka Allah kepengen lihat. Apakah kita bisa memberikan waktu kita, memberikan hati kita, memberikan cinta kita. Dan Allah menjadikan bagian bentuk rasa syukur itu ya dengan sebuah program yang nyata. Ya, program yang nyata. Ya, tadi karena kita sholat ya,
itu juga tidak tahu bagaimana tegak atau tidak. Ya, ketika kemudian kita kita bersedekah, banyak orang bersedekah agar dikatakan dermawan, ada orang yang berjuang agar dikatakan sebagai seorang yang menjadi pahlawan dan lain sebagainya. Maka Allah kemudian membuat program apa? Korban. Tanggal 1 sampai 10 Allah lipatkan dulu 700 kali lipat. Agar orang-orang yang kebetulan mendapatkan garis yang kurang itu bisa menambah kebaikan, dan kalau Allah ijabah kemudian bisa berkorban. Nilai sekarang dari 1,7 2 juta sampai 3,5 juta untuk kambing. Ya. Nilai yang tidak seberapa dibanding dengan fasilitas dunia kita. Fasilitas dunia kita. Ya. Nah, namun orang akan terlihat berbeda-beda cara menanggapinya, cara mewujudkan syukurnya itu. Seolah-olah ketika kita tuh diminta korban, seolah-olah mereka berpikir uang kok dibuang-buang. Bahkan ada seorang datang kepada saya, dia kasih uang 3 juta. Dia bilang, "Bu, tapi saya tidak mau ketika uang ini diberikan kambing atau sapi." Dia pengen menyatakan dia bukannya tidak punya uang, tapi saya tidak mau kalau itu diberikan kambing atau sapi. Apa maksudnya? Ya, karena kambing atau sapi itu tetap menyebabkan penyakit. Itu bagi orang yang selalu memakan. Maka saya bilang, ini maksudnya apa? Ya, uang mau dibelikan apa? Semangka, ya, buat korban biar jadi banyak, atau ayam, kan tidak bisa. Salah satu ujian bagi kita adalah perintah. Waktu Nabiullah Ibrahim itu diperintahkan korban, itu yang diperintahkan bukan dia bawa kambing, bawa anaknya. Ujian terhadap perintah. Wa idit tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahum. Nabi Ibrahim itu diuji terus dengan berbagai perintah. Dan beliau menyempurnakan perintah itu. Dan Allah pengen lihat. Ketika Dzulhijjah datang, Allah kepengen melihat. Siapa di antara manusia itu yang bisa menampakkan rasa syukurnya? Ada yang bertanya, apakah harus setiap kali korban, kemudian kita korban, Idul Adha kita korban? Ya monggo saja. Itu Allah yang akan melihat ya. Daripada dipakai korban, mending dipakai beli apa. Sekali lagi, orang yang baik, orang yang punya karakter baik adalah orang yang bisa memberikan kebaikan bahkan lebih banyak. Dan apakah kita bisa? Apakah kita bisa memberikan kebaikan yang banyak kepada Allah? Enggak ada artinya. Kita melakukannya tidak akan bisa dan tidak ada artinya. Karena Allah tidak minta itu. Allah hanya meminta sesuatu yang kemudian ternyata memang menggerakkan reaksi nafsu. Seolah-olah itu kurang cerdas lah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sesungguhnya hampir semua orang itu bisa. Namun ternyata itu tidak dilaksanakan. Ya, sehingga bagaimana kita melihat diri kita? Allah kepengen melihat siapa di antara mereka yang bisa menampakkan rasa syukurnya dari karunia yang diberikannya sedemikian rupa. Yang kedua, itu latihan bersabar terhadap hal yang dihilangkan Allah dari memberikan, dihilangkan dulu. Karena memang perasaan pertama yang namanya korban itu merasa kehilangan, Ya, itu namanya korban. Kalau kemudian tidak merasa kehilangan tuh kelasnya bukan korban sebenarnya, merasa kehilangan. Merasa kehilangan, ridho terhadap kehilangan yang diambil Allah, maka Allah gantikan dengan mengirimkan kebaikan yang banyak tidak bisa dihitung oleh makhluk di bumi. Merasa kehilangan. Ternyata sikap bagaimana kita syukur, selalu memberikan yang terbaik. Kemudian sikap sabar, bisa menahan diri dari sesuatu yang dihilangkan kepada kita. Itu akan sangat membantu
sikap, sifat kemuliaan. Yang ketiga, menumbuhkan sikap penyayang dan penyantun. Ya. Tidak ada orang kurban, iki aku mau menyembelih kambing, tapi untuk aku sendiri, nggak ada yang boleh dan sebagainya. Allah sudah memberikan aturan, karena orang itu mesti ada miliknya, kepingin mendapatkan bagian dirinya. Ya. Maka sepertiganya boleh diambil, yang lainnya ya untuk diberikan. Dan bagian yang diberikan Allah katakan kamu akan mendapatkan balasan kiriman kebaikan sebanyak burunya dan sebanyak orang yang menerima. Nah, sikap santun dan penyayang itu maka akan menjadi bagian bahwa kita dijanjikan oleh Allah akan ditemukan dengan orang-orang yang santun dan penyayang. Bukan orang-orang yang bengis, bukan orang-orang yang menyakiti kita. Nah, sehingga tadi hal-hal yang kemudian tutus jual banyak sekali orang-orang biasa yang luar biasa. Ya. Satu kali saya itu datang ke tempat warung gitu, warung. Saya lihat ada kambing besar-besar. Katanya, Bu, ini kambingnya dijual berapa kok besar-besar? Alah Mbak, wong itu haknya Allah mau dijual. Orang saya tuh sudah diberi rezeki. Sampai seluruh tetangga saya itu saya ajak kerja di sini mendapatkan rezeki. Mosok hak Allah mau diambil ya. Dia dulu membesarkannya dari kecil kambingnya. Sampai besar-besar sekali. Dan orang bilang ini tak belinya berapa, dia tidak mau. Dia tidak mau mengambil hak Allah. Mereka orang-orang biasa. Bukan orang pintar, bukan orang ternama, bukan. Tetapi mereka punya perasaan ingin menunjukkan bahwa kami termasuk orang yang bersyukur. Kami itu kemudian dihilang. Ya, banyak orang yang mengatakan, soalnya kambing sekarang mahal. Ya ada seorang ibu ya, dia janda, sudah tua, hidupnya di pinggir hutan. Ya karena buat rumah tempel sendiri. Nah suatu ketika dia mendengarkan pengajian bahwa orang yang mendapatkan bisa berkorban, ya itu dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Banyak sekali. Dan Allah memberikan hidayah kepadanya. Maka dia ambil tabungan yang berpuluh tahun itu, akhirnya diberikan kambing. Dan ya dapat satu, tabungan ini orang miskin. Kemudian dia pikir, wah kalau kayak begini, aku tidak mungkin setiap tahun bisa, itu tabungan bertahun-tahun, nah tahun berikutnya gimana? Ibu yang tua ini kemudian punya akal. Dia beli cempe, ya anak kambing. Ya, setelah kambing dikorbankan dia beli cempe. Ya, karena tidak mungkin. Karena memang dia hidupnya di pinggir hutan. Maka anak kambing itu bisa makan dan sebagainya. Ya karena di situ banyak tumbuh-tumbuhan liar. Dan kemudian dia bisa besar. Begitu dia lakukan. Mencari cara. Ya, agar dia menjadi orang-orang yang mendapatkan jaminan. Kemudian yang terakhir, akhirnya menjadi orang yang jujur, benar dan membenarkan. Ya, membenarkan bahwa itu adalah bagian yang diperintahkan Allah, dia kepingin melakukannya. Ya, tidak usah pakai banyak argumentasi macam-macam. Ya, mau korban apa tidak, kan gitu, tidak usah pakai argumentasi macam-macam. Ya. Nah, begitu semoga ya Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa dipercaya. Ya, dipercaya untuk menggambarkan ya, kebaikan, dipercaya untuk menjadi perpanjangan rahmatan di alamin, ya. Sehingga kita pun berharap dijadikan sebab kebaikan yang kemudian akan memberikan investasi pasif kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Gitu Ibu-ibu, mudah-mudahan apa-apa yang kita pahami dari sebuah tegaknya sholat dan berkorban menjadi bagian yang selalu bisa kita upayakan. Karena dua hal itulah yang kemudian Allah gambarkan bagaimana minimal orang Islam itu bisa sholat. Dan yang paling tinggi hadisnya itu ketika datang Dzulhijjah, maka berhajilah kamu. Kalau kamu terhalang dari haji karena waktu, karena fasilitas, karena kesehatan, karena segala sesuatu, maka berkorbanlah. Allah kepingin menyempurnakan seseorang.
tidak semua memang mendapatkan bagian kemudahan itu haji. Namun Allah akan sempurnakan ibadah kita dengan berkorban. Fastabiqul khairat. Mari kita tutup kajian ini dengan doa dan kafaratul majlis. Ilah hadiniyah wa fi ridhoillah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiri, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina ladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa maqul insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabsyiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu min rabbik wal takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.